Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang kepada mahasiswa reguler pagi dan selamat malam untuk kelas karyawan. Sebelum saya mendelivery materi selanjutnya, maka Anda diminta untuk menyaksikan video pada slide kedua. Baik, terima kasih Anda telah menyaksikan video di slide kedua, yang tentu saja konten dari video tersebut ada kaitannya dengan materi yang akan saya jelaskan, yaitu hukum asuransi, di mana tadi kita menyaksikan bersama di dalam video tersebut ada kejadian berupa kebakaran sebuah gedung. Kebakaran sebuah gedung merupakan salah satu objek daripada asuransi, dan ada beberapa objek yang lainnya yang terkait dengan asuransi tersebut. Misalnya kecelakaan dan kematian dan lainnya. Perlu saya jelaskan, ada beberapa istilah yang perlu Anda ketahui di dalam hukum asuransi, seperti penjamin. Biasanya penjamin itu adalah sebuah perusahaan asuransi, dan ingat, bukan orang pribadi. Dan yang kedua adalah terjamin. Terjamin di sini bisa klien berupa orang pribadi atau nasabah, atau istilahnya tertanggung, bisa orang atau bisa badan. Yang dimaksud badan di sini adalah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Tadi pada slide ketiga, saya telah menjelaskan bahwa istilah terjamin dan penjamin. Di sini bisa saya lanjutkan penjelasannya bahwa penjamin itu merupakan pihak yang sanggup untuk menanggung atau biasa disebut penjamin. Sedangkan terjamin adalah pihak yang terjamin yang akan mendapatkan penggantian sejumlah uang sebagaimana yang diperjanjikan. Ada 5 sifat asuransi yang harus Anda ketahui, yaitu sifat persetujuan, sifat timbal balik, sifat konsensual, sifat perkumpulan, dan sifat perusahaan. Saya minta kepada Anda untuk memberikan sejumlah pertanyaan terkait dengan sifat-sifat asuransi tersebut, dan akan saya jawab secara langsung. Di awal sesi tadi saya telah menyinggung tentang kebakaran ya. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis asuransi, yaitu ada asuransi terhadap kebakaran, ada asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian, ada asuransi terhadap kematian orang, ada asuransi terhadap bahaya di laut dan perbudakan, dan ada juga asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di daratan dan di sungai-sungai. Perlu Anda ketahui bahwa di dalam asuransi itu ada bentuk dan cara mengadakan asuransi. Pasal 225 menentukan bahwa semua asuransi harus dibentuk secara tertulis dengan suatu akta yang dinamakan polis. Penjelasan berikutnya silahkan Anda bertanya kepada saya. Sedangkan dalam pasal 258 mengatakan bahwa persetujuan asuransi itu ada apabila sudah dibentuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak penjamin dan pihak terjamin, dan mulai berlaku pada saat itu dan juga sebelum polis ditandatangani. Tentu Anda bertanya, apa saja yang ada di dalam polis tersebut atau isi polis. Isi polis tersebut antara lain adalah hari pembentukan asuransi, nama pihak terjamin yang menyetujui terbentuknya asuransi, yaitu atas tanggungannya sendiri atau tanggungan orang lain,
penyebutan yang cukup jelas tentang hal atau objek yang dijamin. Selanjutnya adalah jumlah uang harus tertera di dalam polis tersebut. Dan yang sangat penting adalah bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penjamin. Selanjutnya adalah mulai dan akhir tenggang waktu. Selanjutnya adalah uang premi yang harus dibayar oleh si terjamin. Berikut ini saya memberikan satu kasus. Kasus pertama yaitu saya membeli sebuah mobil second dari showroom dengan cara mengangsur. Jadi BPKB mobil tersebut dan surat-surat lainnya masih di pihak showroom, dikarenakan saya belum lunas atau masih dalam masa angsur. Setelah 4 bulan, mobil tersebut hilang di depan rumah saya. Nama yang dipolis asuransi adalah atas nama salah seorang pegawai showroom, QQ orang pertama. Pertanyaannya adalah, apakah saya mendapatkan asuransi ganti rugi? Silakan Anda menjawabnya. Kasus yang kedua adalah, kemarin si Fulan menandatangani asuransi jiwa dengan membayar premi pertama dan dijanjikan oleh perusahaan asuransi polis akan terbit bulan depan. Setelah keluar dari kantor perusahaan asuransi tersebut, si Fulan tertabrak mobil dan meninggal dunia. Pertanyaannya adalah, apakah si Fulan akan mendapatkan uang pertanggungan, padahal polis asuransinya belum terbit? Slide berikut ini terkait dengan klaim uang pertanggungan. Ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui bahwa untuk mengklaim uang pertanggungan, maka harus terjadi peristiwa yang tidak tertentu yang diasuransikan. Kedua adalah pihak tertanggung harus menderita kerugian. Dan yang ketiga adalah ada hubungan sebab akibat antara peristiwa dengan kerugian. Tentu Anda masih belum paham. Dengan demikian, saya minta untuk bertanya melalui learning. Kasus ketiga adalah, pada saat mengisi aplikasi permohonan asuransi, Pak Andi menulis bahwa dia tidak pernah menggunakan obat-obat terlarang. Namun pada saat meninggal dunia, Pak Andi diduga meninggal karena pernah mengkonsumsi obat-obat terlarang. Apakah Pak Andi akan mendapatkan uang pertanggungan asuransi? Terima kasih Anda telah membaca dan menyimak beberapa slide tentang materi hukum perusahaan yang dengan sengaja saya memberikan secara singkat. Dan dengan tujuan agar Anda bertanya apa yang dimaksud dengan beberapa kata atau kalimat yang terdapat dalam slide tersebut. Dari sekarang sampai sesi berakhir, saya menunggu pertanyaan Anda melalui learning dan langsung saya akan menjawabnya. Terima kasih.